Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regian Hafiz Kurnia. Di sini saya bertindak sebagai fasilitator. Di sini ada satu kamera yang sedang merekam. Di sini ada 3 orang para peserta XGD-nya. Di sini ada Hafizra Ridwan sebagai masyarakat Gunung Pangilun. Di sini ada Darmansyah sebagai orang yang sangat dikagumi di kampungnya. Di sini ada Fakri Pribadi sebagai lulusan yang tidak dapat bantuan dana COVID. ya, sebagai lulusan sarjana yang belum dapat bantuan. Baik, dengan adanya mereka di sini, saya akan melakukan FGD dengan tema korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Pandemi COVID ini telah banyak merugikan masyarakat yang ada di Indonesia. Tidak merugikan, bukan hanya merugikan secara materi, juga merugikan secara mentalitas. Kenapa dibilang merugikan secara mentalitas? Karena orang banyak hidup tidak bahagia dengan mengurung diri dan tidak bisa kemana-mana. Lalu kerugian secara finansial atau materi, orang banyak yang di-PHK pada saat COVID ini. Dengan banyaknya orang yang berhenti bekerja atau menghentikan usahanya, apalagi yang diharapkan masyarakat kita sekarang? Apalagi kalau bukan bantuan dari pemerintah. Tetapi baru-baru ini kita juga mendapatkan kabar kalau sebenarnya bantuan itu telah dikorupsi oleh Menteri Sosial. Menteri Sosial yang bernama Juliandri P. Batubara. Menurut para peserta di sini sebagai masyarakat, apa yang kalian rasakan? Bagaimana pendapat teman-teman yang ada di sini selaku masyarakat yang terkena dampak dari kasus korupsi dana bansos ini? Berarti dia memanfaatkan kesempatan itu di antara kesulitan orang tuh, sama aja dia bersenang-senang atas kepedihan orang. Kan tak enak tuh. Dia korupsi 10.000 per yang dibagikan kan. Orang yang nyampe ke bawah enggak juga semua kan. Padahal orang yang kena pandemi enggak hanya orang-orang yang dapat bantuan sosial, semuanya kan. Apalagi kayak saya ini ya. Enggak ada dapat apa-apa. Kan susah dinya. Masa iya kota belajar aja yang kasih, emang orang tuh nggak perlu refreshing, nggak perlu ini itu. Emang belajar aja orang semua, kan nggak juga. Bagi kota belajarnya nggak juga berguna. Saya tinggal di daerah-daerah terpencil kan, nggak ada jaringan, kan nggak guna dinya itu pakai data tuh. Dana sosial juga dikasih sama keluarga-keluarganya aja. Sudah Darman, jangan terlalu emosi, kita hanya mendengar pendapat. Iya. Nanti ada saatnya. Bagaimana saudara Hafizra selaku pelaku seni di Kelurahan Gunung Pangilun? Menurut saya korupsi itu, menurut pendapat saya korupsi itu dampaknya ya nggak terlalu kita semua merasakan dampaknya gitu. Karena udah berapa banyak pejabat-pejabat korupsi dan dampaknya nggak ada sama kita gitu. Korupsi bansos ini tidak berdampak sebagai semua masyarakat. Semua masyarakat yang mana? Masyarakat menengah ke bawah itu paling berdampak karena ekonominya krisis dan salah satu pejabat mengkorupsikan uang bansos itu, karena itu uang untuk hak masyarakat gitu, diambil sama menteri tersebut. Terkadang ada juga masyarakat yang menggunakan bansos itu untuk kayak berdagang kecil-kecilan gitu, misalnya berdagang ke sekolah-sekolah atau apalah gitu, dan berdagang kecil-kecilan. Jadi dana bansos itu digunakan untuk itu. Jadi karena dipotong itu berasa hak untuknya itu diambil oleh kebutuhan pribadi, itu yang bikin nggak enak ya kan? Iya, benar sekali. Itu perbuatan yang sangat tercela. Dia mengambil hak orang. Harusnya orang bisa meringankan beban dia, tapi karena dikorupsi bebannya jadi bertambah, bahkan tidak merubah keadaan mereka. Di lain sisi, kalau dia walaupun dia mengambil hanya 500 kayak 5.000 kayak itu, kalau untuk satu orang, coba kalau untuk 100 orang itu sama aja kan, kayak dia bersenang-senang di atas penderitaan orang-orang lain kan. Menurut saya, jika Menteri Sosial melakukan korupsi tersebut, maka secara tidak langsung ia merugikan negara. Kenapa saya bilang begitu? Itu kan uang negara yang digunakan untuk hal lain, tetapi karena pandemi ini digunakan untuk bantuan sosial, malah dimasukkan ke kantong sendiri. Hal itu kan sama saja merugikan negara.
kenapa tidak merugikan? Seharusnya uang itu yang dikorupsi itu bisa untuk keperluan lain bagi negara kan? Kan sama kita lihat negara kita banyak utang gitu kan? Kenapa nggak digunakan untuk hal-hal yang lain kan? Malah dikorupsinya dana-dana bansos ini untuk kebutuhan dia sendiri kan? Kan itu apa? Dana negara bukan dana masyarakat. Iya, kalau itu dana negara itu digunakan untuk masyarakat pada saat sekarang ini karena kan pandemi, nggak ada tuh apa tuh namanya bantuan uang-uang dari yang lain, maka negara yang membantu tapi yang dibantu negara ini malah dikorupsi untuk keperluan pribadi kan. Kalau dana negara untuk utang, kenapa harus ada bansos? Nah, Kenapa? iya bansos ini karena semua masyarakat Indonesia terkena dampak pandemi ini. Bisa-bisa kalau tidak adanya bansos, bisa-bisa terjadi krisis. Kembali lagi ke 98 kan, krisis moneter nanti lagi kan, krisis ekonomi, belum juga yang lain-lainnya kan. Kalau udah terjadi krisis, dampak lagi ke kriminalitas, banyak lagi masalahnya tuh. Banyak deh pemberontak, banyak jarah-menjarah lagi. Kalau dikasih dana itu kan setidaknya masyarakat masih bisa ada lah penyambung hidupnya kan, walaupun dia kerja dikit nanti ya, jam kerja dikit, gajinya dikit. Kalau dikasih bantuan bisa dia nyambung hidupnya kan. Apakah dana sosial itu dibagikan ke masyarakat, dia bisa menyambungkan hidup? Apakah utang negara lunas? Iya, walaupun tidak berpengaruh kan untuk keadaan genting ini kan sama aja keadaan genting, namanya pandemi. Seluruh negara di dunia merasakan, makanya itu dulu nanti setelah pandemi ini berakhir baru dicarikan dana untuk bayar utang tuh. Kalau dikalkulasiin mungkin nggak cukup uang negara ini untuk bayar utang negara ini nih, terlalu banyak kali. Ya, benar sekali. Kita tanya dulu ya pendapat kawan Fakri ini tentang apa dampaknya terhadap negara korupsi bansos ini. Dari tadi kasihan kita, dia belum ngomong, dia cuma nyimak doang gitu kan. Sekarang kita kasih waktu sebentar atau lama, sebentar aja, oke. Sebenarnya masalah yang didapatkan negara adalah krisis kepercayaan kepada para petinggi dari masyarakat kecil seperti kita bertiga ini. Jadi kita merasa kurang percaya sama negara sekarang gara-gara hak kita dirampas sama para tikus-tikus kantor yang ada di atas sana. Dimana kita harusnya bisa dapat uang, nggak dapat uang. Dimana anak-anak kita yang sekolah harusnya dapat kuota, nggak dapat kuota. Dimana ibu-ibu di rumah harusnya dapat bantuan pangan, nggak dapat. Berarti oke, itu pendapat dari Fakri. Apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman Darman dan Ija yang khususnya sebagai mahasiswa? Oke. Sekarang saya biar pertengahan ini, supaya tidak terlalu ribut. Saya setuju Oke, dengan krisis kepercayaan tadi. Dan kita juga kurang dengan keberanian. Karena itu dana bansos itu kan itu hak kita diambil sama yang korupsi bansos itu. Kenapa salah satu menteri itu korupsi bansos? Kenapa tidak ada yang berani speak up apa? Ngomong-ngomong. Ya, tidak ada yang berani ngomong memberontak atau demo gitu. Kan itu uang hak masyarakat, uang hak rakyat. Gimana kita mau demo sedangkan ngumpul-ngumpul aja dilarang, ini aja dilarang, itu dilarang, tapi pilkada lanjut. Gimana kita mau demo kan? Nanti ada pula orang demo nih lagi rame-rame kan, rame-rame bawa spanduk, itu nanti ngomong jaga jarak kan nggak mungkin kayak gitu. Masa yang mau demo cuci tangan dulu, pakai masker dulu, nggak kedengaran lah sama dia, sedangkan kita pakai toa aja nggak dengar, apalagi mulut kita ditutup ke masker kan. Siapa yang mau dengar kita kan? Capek-capek aja kita ngomong sama orang-orang di atas tuh, ya telinganya tuh kayak pakai earphone gitu, nggak dengar dia. Nggak guna ya. Sama aja kayak dia pakai earphone kan, dia ngomong cuma sama dia aja, yang orang-orang yang terkoneksi sama dia aja yang didengar. Kalau kita orang-orang kecil ini mana ada yang didengar kan? Iya. Sedangkan bansos aja nggak dikasih sama kita, apalagi orang-orang teman-temannya yang bantuin. Menurut saya itu bukan nggak didengarkan, Itu capek lah kawan.
Cuman masyarakat kita, rakyat kita kurang berani. Menurut saya, Berani untuk melawan korupsi. menurut saya bukannya kurang berani, tapi seseorang yang telah memiliki kedudukan di atas itu apabila ada kesempatan pasti akan dilanjutkan. Nggak ada nggak tuh. Siapa aja lah kalau ada itu kesempatan pasti. Cuman belum kecium aja. Ya. Cuma belum kecium aja. Lihatlah di mana-mana tuh ada korupsi itu, Mbak. Jangan kan yang meminta itu kan. Ini kan orang cuma heboh karena orang lagi susah, hidup lagi susah. Atau seorang korupsi mengenai hal yang susah yang patut. Sudah cukup Saudara Rahman untuk itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Berarti apa hukuman yang cocok untuk orang yang korupsi ini? Bukan hanya korupsi saja ya, tapi ini korupsi di tengah kesusahan orang banyak ini. Parah banget ini soalnya. Mending dikasih hukuman yang ringan sama kayak sebelumnya, atau ada tambahan hukuman, atau ada yang lebih berat lagi, atau masih mempertimbangkan yang lain, atau gimana? Silakan teman-teman. Menurut saya hukum yang paling pantas adalah hukum mati, agar beri pelajaran kepada para koruptor lainnya. Tapi saya kurang setuju mengenai hal itu. Menurut saya kalau dihukum mati memang akan terjadi efek jera, tapi untuk melakukan hukuman mati itu perlu pula dana kan. Kalau saya nggak salah, dana untuk hukum mati itu ada sekitar 200 juta. Mending 200 juta itu untuk hal-hal yang lain kan. Kita lagi pandemi, lagi susah, mending 200 juta itu dibagiin ke masyarakat kan, atau apalah gitu. Atau ke anak-anak sekolah atau gimana kan. Daripada hukum mati, biar aja dia busuk tuh di penjara, biarin aja gitu. Atau kayak hukuman. Kenapa hukuman mati harus membutuhkan dana? Kenapa tidak, misalnya kita memerlukan algojo, bayar senjata, apalagi yang enggak tuh. Kalau ditahan dia lebih banyak kan 200 juta, kasih makan tiap hari, bertahun-tahun dia ditahan. Lebih baik habiskan 200 juta mereka mati. Iya. Mending dia disiksa aja perlahan-lahan kan, masuk aja dia penjara. Disiksa, kasih- kita nggak negara usah dikasih kita makan. negara manusiawi, kita berperi kemanusiaan. Oke, teman-teman, ini sudah sangat sadis dan kejam. Ini sudah tidak masuk akal lagi untuk sekarang kita bicarakan karena masih banyak yang harus kita pikirkan. Baiklah, sudahi dulu ini forumnya, nanti udah pergi kemana-mana ya. Sekian forum diskusi. Baiklah, semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kita percayakan semuanya pada yang di atas, yaitu percayakan dengan hati, dengan otak, dan dengan kekuatan kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Allahu Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.